Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap manusia yang normal pasti bertumbuh secara fisik. Dari bayi menjadi remaja, menjadi pemuda, dan akhirnya menjadi orang yang dewasa. Demikian juga seorang anak Allah yang normal seharusnya juga bertumbuh secara rohani. Dari bayi rohani yang setiap kita alami ketika kita baru menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, baru lahir baru dalam kerajaan Allah, dan akhirnya kita menjadi orang Kristen yang dewasa secara rohani. Tapi bagaimana caranya mengukur tingkat pertumbuhan rohani kita? Kalau pertumbuhan secara fisik dari seorang manusia bisa kita lihat dari ukuran tubuhnya. Semakin dewasa seorang, ukuran tubuhnya semakin meninggi. Bisa dilihat dari perubahan suaranya. Dari suara kanak-kanak menjadi suara seorang pria atau seorang wanita yang dewasa. Perubahan fisik seseorang juga bisa dilihat dari bentuk tubuhnya. Dari bentuk tubuh kanak-kanak menjadi bentuk tubuh seorang pria atau seorang wanita yang dewasa. Tapi bagaimana cara mengukur kedewasaan rohani seseorang? Kedewasaan rohani seseorang bisa diukur atau dilihat dari imannya. Apakah iman seseorang itu makin bertumbuh? Iman seseorang itu makin kuat. Dia tidak mudah lagi digoyang, diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tidak mudah diseret oleh permainan palsu manusia yang menyesatkan. Kedewasaan rohani seseorang juga bisa dilihat dari pengenalannya akan kebenaran firman Allah. Dia makin mengenal firman Allah dan menjalankan firman Allah dalam hidupnya sehari-hari. Sehingga dia mengerti akan rencana Allah yang luar biasa bagi hidupnya, bagi dirinya. Sehingga tidak mudah menjual keselamatannya hanya untuk semangkok kacang merah, untuk hal-hal yang bersifat fana, bersifat duniawi, yang akan kita tinggalkan begitu kita meninggalkan dunia ini. Pertumbuhan rohani seseorang juga bisa dilihat dari pengenalannya akan Allah. Semakin dewasa seorang, dia akan mengenal Allah semakin intim, makin mengenal Allah secara pribadi, sehingga dia makin jatuh cinta, makin mengasihi Allah lebih dari apapun juga di dunia ini. Salah satu tolok ukur yang bisa kita gunakan adalah apa yang dituliskan oleh Raja Daud di dalam Mazmurnya, Mazmur pasal 73 ayat 25, yang berbunyi demikian. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau ya Tuhan, tidak ada yang kurindukan di bumi ini. Saudara, siapakah yang paling kau rindukan di bumi ini? Tuhan ataukah yang lain? Semakin kita dewasa rohani, maka kasih dan kerinduan kita akan Allah menjadi semakin besar dan semakin besar. Bahkan akhirnya hanya Dialah satu-satunya yang kita rindukan di bawah kolong langit ini. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.